Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reni dalam channel yang satu ini, Sekilas IT. Oke teman-teman, kali ini saya punya PC budget yang sangat murah banget untuk pelajar SD, SMP, SMA, ya mungkin lah cocok lah. Karena ini budgetnya minim sekali lah. Untuk pelajar-pelajar yang sekarang biasanya si komputer itu kan untuk ngetik, ngerjain tugas, bikin makalah. Sekarang jangankan anak SMA, anak SD pun kalau misalkan ngerjain tugas pasti disuruh browsing, pasti disuruh ngetik sendiri, bikin makalah sendiri. Nah, bener kan? Ya kamu nih. Nah, pasti di sini juga pasti ada yang males. Kalau misalkan ada tugas nih dari sekolah, terus kita malas ngerjainnya, datang aja ke warnet, langsung nyuruh ke OP warnetnya, Bang, saya ada tugas nih dari sekolah, tolong cariin dong makalah ini atau cariin dong jawaban-jawaban ini. Terus nanti di print ya, nanti saya balik lagi ke sini. Beres, kita tinggal bayar aja. Biasanya kalau misalkan males kayak gitu, nanti saat ujian akan kesulitan untuk jawab pertanyaannya karena dikasih tugas malah yang ngerjainnya OP warnet. Ya bukan kalian gitu yang harusnya kalau misalkan teman-teman punya tugas, punya PR di rumah ya kerjain sendiri. Jangan nyuruh ke orang lain biar kalian tambah pinter kayak gitu. Nah, di sini saya udah punya dua unit, lumayan lah bisa ngerjain tugas, bisa main Dota, bisa main PES 2017, tapi dengan budget yang minim sekali karena kemarin juga banyak yang DM, Bang, minta racikan yang murah-murah banget karena sayanya masih pelajar, butuh komputer dan budgetnya terbatas. Nah, oke, kebetulan si komputernya ada, jadi saya buatin aja videonya. Jadi di sini si speknya tuh saya ada beberapa macam speknya. Pertama saya menggunakan dari AMD dulu ya. Dari AMD saya menggunakan prosesornya X2 240, X2 250 dengan motherboard Gigabyte AM3 DDR3 ya tentunya yang chipset seri 68 atau 780. Itu harganya murah banget. Itu sekitar board sama prosesornya sekitar 400 sampai 450 ribuan lah. Terus RAM-nya yang ini saya pakai 2 GB, yang ini saya pakai 4 GB. Jadi saya coba dua. Nah, kalau misalkan yang 2 GB kita lagi main Dota terus pengen YouTubean agak berat juga sih, buka tab-tab multitaskingnya agak berat. Tapi kalau misalkan yang 4 GB ini agak lumayan agak enak, lancar gitu kan. Kalau misalnya kita lagi main Dota terus lagi dengerin musik atau sambil ngetik-ngetik kayak gitu, 4 GB cukup RAM-nya, DDR3 1333 MHz. Kalau misalkan Intel, teman-teman bisa pakai yang setara sama ini, pakai prosesornya Core 2 7400, 7500 atau 8400 dengan menggunakan motherboardnya G41, chipset G41 aja itu udah cukup. Harganya juga ya beda-beda 50 ribuan lah, lebih mahal biasanya Intel sedikit. Nah, terus PGA cardnya saya ada beberapa contoh juga. Di sini saya menggunakan Radeon HD 5570, terus HD 5500, terus GT 220. Yang ini pakai GT 220. Ya, ini udah buat bisa main Dota 2 meskipun ya di setting very low banget, resolusi 720p dan FPS-nya kira-kira 40 sampai 80 FPS-an. Cukup enak untuk dimainkan. Itu harganya juga PGA-nya sekitar 300 ribuan. Terus RAM harganya kalau nggak salah sekitar 150 ribu untuk 2 GB satu keping ya, DDR3. Ada juga kalau misalkan teman-teman ada DDR2 juga nggak apa-apa, tapi mungkin speednya agak sedikit lemot. Terus apalagi ya tadi? Oh, harddisknya saya menggunakan 320 GB sama 160 GB. Itu udah cukup, bisa menampung game, bisa nyimpen tugas-tugas, bisa nyimpen lagu-lagu yang banyak kayak gitu. Terus power supply-nya. Nah, power supply-nya saya ini menggunakan power supply Korea. Kenapa saya gunakan power supply Korea? Karena kalau misalkan kita budgetnya kecil banget, apa mungkin kita harus beli Cooler Master atau terus beli Corsair, beli Hexa yang harganya di atas 500 ribu atau 400 ribu. Terus budget 1 juta sama power supply juga udah habis. Nah, di sini saya menggunakan power supply Korea karena harganya juga udah murah, sekitar 200 ribu, ada yang 250, 200 ribu. Tapi si voltasenya saya pernah bandingkan dengan power supply yang biasa nih. Saya pakai power supply yang biasa, yang ini, yang mereknya Advent, terus Extreme, yang kayak gitu. Lebih stabil si power supply dari Korea. Harganya hampir sama kan? Jadi saya milih power supply si Korea. Nah, ini saya menggunakan power supply Korea yang kayak gini. Nah, ini
Ini power supply Korea, lihat bahannya juga udah bagus. Udah ada pelindung-pelindungnya kayak gitu. Daripada kita beli yang yang ekstrim, yang advance, yang kayak gitu. Harganya kan hampir mirip meskipun ini second, tapi voltasenya cukup bagus. Daripada beli ini juga memang belum 80 plus belum ada sertifikasi 80 plus, tapi di sini udah ada average 80% efisiensi. Jadi hampir mirip lah sama 80 plus yang ada di Cooler Master, Hexa, yang di power supply yang mahal yang kayak gitu. Ini hampir mirip gitu. Jadi saya gunakan power supply Korea. Kalau misalkan ada, kenapa sih power supply-nya gintar gampang rusak? Kata siapa cepat rusak? Saya udah buktikan. Saya pakai komputer 3 tahun menggunakan power supply Korea yang kayak gini. Cukup aman, jadi nggak ada banyak yang rusak. Misalkan harddisknya rusak, motherboardnya rusak. Kalau misalkan kita pakainya ya normal sehari 10 jam lah, atau sehari 8 jam, nggak apa-apa. Saya udah buktikan power supply yang kayak gini cukup awet lah dibandingkan dengan power supply yang kayak gini. Yang merek-merek advance, merek ekstrim yang kayak gitu itu memang kurang recommended banget lah. Jadi pilihannya, kalau misalkan kita nggak mampu beli power supply yang di atas 500.000, yang 80 plus, ya nggak apa-apa, kita gunakan power supply Korea yang kayak gini gitu. Untuk neken budget juga kan. Apalagi? Oh iya, printer. Kalau misalkan teman-teman pengen beli printer, harganya murah, hasilnya lumayan bagus dan awet, saya ada tiga merek yang rekomendasi. Pertama dari Canon. Kalau Canon, teman-teman bisa cari IP 2700 atau MP 280, 287 yang kayak gitu. Kalau misalkan dari XP 2135 atau XP 3700. Nah, kalau teman-teman ada budget lebih, teman-teman bisa pilih merek Epson L120 atau L220. Itu awet, tahan lama, terus hasil printernya juga bagus lah. Oke, dan banyak di mana-mana gitu. Itu rekomendasi dari saya aja. Karena kalau misalkan anak sekolah pasti butuh printer, butuh komputer atau laptop untuk ngeprint tugas. Yes. Banyak banget nih, panjang lebar kayak gini. Jadi teman-teman kalau misalkan punya komputer bekas yang kayak gini atau beli komputer bekas yang kayak gini, teman-teman ketika komputer rusak atau teman-teman tiba-tiba si komputernya nggak jalan, nggak mau masuk ke Windows, nggak mau booting, teman-teman harus selesaikan masalah ini sendiri karena ini masalah kecil. Dan resiko komputer bekas atau komputer second itu biasanya RAM-nya udah agak longgar, terus soket-soket SATA-nya udah pada longgar, terus soket-soket yang lainnya udah pada aus lah gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah, ya teman-teman betulkan sendiri, coba bersihkan RAM-nya, coba pastikan soket-soketnya tertancap dengan baik. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau misalkan beli barang second tuh tiba-tiba wah baru juga sehari udah mati. Nah, teman-teman cek aja lagi, siapa tahu RAM-nya kan udah logor gitu, udah logor. Teman-teman pastikan lagi gitu, cek lagi semuanya, buka casingnya, pastikan lagi si pastanya atau RAM-nya udah terpasang dengan baik, soket SATA-nya terpasang dengan baik, posisi kabel 12 polnya, kabel 5 polnya, si power supply ke motherboard tuh udah benar-benar terpasang dengan baik. Nah, jadi si komputer bekas tuh memang sih ada kekurangan juga, karena kekurangannya ya kayak gitu, tiba-tiba kalau misalkan sekarang kita pakai terus besok pagi-pagi nggak nyala, ya kita tinggal cek aja si komputernya, cek RAM-nya, cek power supply-nya, cek soket-soketnya gitu. Beda lah kalau misalkan dengan komputer yang mahal yang masih bergaransi 1 tahun atau 2 tahun, tapi harganya juga 2 atau bisa 5 kali lipat dari harga kayak gini. Begitu teman-teman. Nggak ada kalau misalkan wah ini ngerjainnya pakai ROG, ini pakai komputer 20 juta nih, berarti nilainya saya tambahin 10 jadi nilainya 20 gitu. Ya nggak akan kayak gitu, sama-sama aja kan nilainya. Jadi komputer saya gini yang minim banget, minim budget sekali, tapi bisa ngerjain tugas sekolah dan bisa membantu kita lebih pintar lagi. Karena di tahun yang akan datang, pasti UNBK itu atau ujian-ujian nasional nanti akan berbasis komputer. Nanti ujian-ujian pasti pakai komputer. Kalau misalnya kita ketinggalan, kita nggak bisa gunain komputer, nanti pas ujian, terus kita ngapain, bingung kan? Megang mouse juga nggak bisa, nanti megang mouse malah gini. Harusnya kan udah lancar gitu, karena kita udah terbiasa gitu dengan mouse, dengan keyboard.
dengan tampilan komputer seperti ini. Makanya dari sekarang teman-teman harus bisa belajar sedikit demi sedikit komputer, harus bisa perbaiki komputer sendiri di rumah. Kalau misalkan teman-teman punya komputer seperti ini, ya maksimalkanlah dengan semaksimal mungkin gitu. Buatlah si komputer murah meriah ini bisa membantu kalian lebih pintar lagi, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman agak kesulitan nyari barangnya spek yang kayak gini, nanti ini juga saya rencananya sebagian akan saya jual. Nanti saya coba pajang di Tokopedia. Tokopedianya linknya nanti ada di deskripsi. Teman-teman tinggal cek aja nanti, gampang lah. Oke deh, cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sekilas IT. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain bisa mengetahui informasi ini. Oke, cukup sampai di sini dulu. Saya Randy Adhas, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.